Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Ayo mengamati. 1. Lingkarilah letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Beni dan keluarga mengunjungi paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Ayo berlatih. Amatilah gambar di atas. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amati gambar-gambar berikut. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Nah, di sana terdapat beberapa gambar ya. Mari kita coba lengkapi. Untuk gambar yang pertama berarti sifatnya rajin. Untuk gambar yang kedua itu sifatnya pemalas. Untuk gambar yang ketiga sifatnya pemarah. Untuk gambar keempat suka menolong. Dan untuk gambar kelima itu sifatnya jujur. Beni senang berlibur di rumah paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguk. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Bacalah cerita berikut. Ayo membaca Kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh terpleset. Aduh, teriak Putri Tangguk. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu di ke jalan? Ibu tidak membuang padi,
Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang ia simpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguh dengan cemas. Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang, jerit Putri Tangguh. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning, hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami, kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga pagi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Disadur dari kisah Putri Tangguh. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita di atas? Ayo lakukan kegiatan berikut. Tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat jahat. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguh tersebut. 1. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah termasuk dalam legenda cerita rakyat. Kemudian 2. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh?
Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan si sulung anak Putri Tangguk. Kemudian 3, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan yaitu tokoh utama dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk yaitu Putri Tangguk dan suami Putri Tangguk. Kemudian tokoh tambahan dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk yaitu si sulung. Kemudian 4, siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh protagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk adalah suami Putri Tangguk dan si bungsu. Alasannya tokoh tersebut bersifat baik. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguk untuk tidak membuang-buang padi. 5, siapa tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh antagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk adalah Putri Tangguk. Alasannya tokoh tersebut bersifat jahat. Ia membuang-buang padi. Padi harusnya untuk bahan membuat nasi dan dimakan, bukan dibuang. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Beni. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Tahukah kalian tentang lagu tersebut? Ayo nyanyikan bersama-sama. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu Injit Injit Semut bersama teman satu kelas. Perhatikan terlebih dahulu cara gurumu menyanyikan lagu tersebut dengan benar. Nah, di sana terdapat lagu Injit Injit Semut ya. 8 beat, tempo 90. 4/4 agak cepat, lagu dari daerah Sumatera Timur ya. Silakan kalian perhatikan dan coba nyanyikan. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Maisel atau disingkat metronom Maisel. Metronom Maisel ini akan memberikan petunjuk berapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante yaitu 72 sampai 76 mm. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contoh lento, sama dengan lambat 56 sampai 58 mm. B. Tempo sedang, contoh andante, seperti Olang Berjalan 72 sampai 76 mm. Kemudian C. Tempo cepat, contoh allegro, sama dengan cepat, hidup, dan riang 132 sampai 138 mm. Ayo berlatih. Amatilah teks lagu Injit Injit Semut. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Dua, sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut dengan penjelasan guru bersama dengan kelompok menyanyikan lagu Injit Injit Semut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. Maka kalian silahkan menyanyikan lagu itu ya. Kemudian nomor 3, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan jawabanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saya masih mengalami kesulitan dalam menyanyikan lagu tersebut, terutama pada nada-nada tinggi. Kemudian 4, jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah lagu tersebut menggunakan tempo 4/4 yang berarti agak cepat. Kemudian nomor 5, apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut.
Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah alternatif jawaban tergantung dari daerah asal masing-masing siswa. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.